wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cica Rusmala Dewi dengan NPM C0C0230007. Saya Dinur Hazana Putri dengan NPM C0C0230047. Kamu tahu nggak sih, Ca, apa itu hak paten? Tahu dong, hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil ciptaannya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak paten bertujuan melindungi inventor atau pencipta agar ia memiliki kuasa dalam pengembangan dan mengeksploitasi ciptaannya sendiri. Pihak lain tanpa seizin pencipta tidak dibolehkan melakukan hal itu, apalagi untuk perjualbelikan dan memperkaya suatu pihak. Ingat ya Wi, ciptaan yang dimaksud adalah ciptaan di bidang teknologi maupun tidak semua ciptaan di bidang teknologi bisa didaftarkan hak patennya. Tahu nggak sih Wi apa syaratnya? Tahu dong. Di antara lain ada syarat ciptaan, yaitu ciptaan yang hendak didaftarkan hak patennya haruslah suatu yang baru. Suatu ciptaan dianggap baru jika tidak sama dengan ciptaan yang sudah terdaftar. Suatu ciptaan juga tidak dianggap baru jika pernah dipubliskan, baik melalui media maupun diperbujukan dalam pameran atau semacamnya. Misalnya, permohonan hak paten atas suatu ciptaan diajukan pada tanggal 2 Januari 2014, sedangkan ciptaan tersebut telah dipubliskan tanggal 1 Januari 2014. Maka ciptaan itu tidak akan dianggap sebagai suatu yang baru dan tentu gagalkan permohonan hak patennya. Dan yang kedua, mengandung langkah inventif. Maksudnya, sebuah ciptaan yang hendak diajukan hak patennya harus merupakan solusi yang kreatif. Contoh, mata pulpen yang bisa masuk dan keluar dari bagian dalam badannya dengan menggunakan mekanisme tegas. Ini merupakan solusi kadar permasalahan sering sehingganya tutup pulpen jika hanya sekedar mengaitkan tutup kepada tutup pulpen dengan menggunakan tali. Contohnya, mata pulpen yang bisa masuk dan keluar dari bagian dalam badannya dengan menggunakan mekanisme tegas. Ini merupakan solusi kadar permasalahan. Sering hilangnya tutup pulpen jika hanya sekedar mengaitkan tutup karena tutup pulpen dengan menggunakan tali. Dia akan dianggap sebagai langkah inventif. Lagi nggak sih, Ca, apa itu syaratnya? Tahu dong, yang ketiga itu dapat diterapkan secara industri. Suatu ciptaan harus dapat diproduksi berulang-ulang dan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten. Maksudnya adalah tiap kali diproduksi, fungsi dari suatu ciptaan tidak sedikit pun berubah. Misalnya, membuat formula penangkal flu dengan komposisi air perasan jeruk, nipis, madu 1 sendok teh, lalu diaduk bersama. Formula tersebut tidak termasuk kategori ciptaan yang dapat diterapkan secara industri. Oleh ini, karena pertama jeruk nipis memiliki ukuran berbeda-beda, dan kedua, varietas asal tanam bisa saja mengandung khasiat yang berbeda-beda pula. Sehingga tiap kali dibuat ulang belum tentu menghasilkan dampak yang sama. Selain syarat ciptaan yang dapat didaftarkan hak patennya, hal ini yang diketahui adalah jenis hak paten. Hak paten itu kan terdiri atas dua, tahu nggak sih Wi? Tahu dong, paten penemuan yang belum pernah ada sebelumnya. Masa perlindungan paten 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Dan yang kedua, paten sederhana. Penemuan yang belum pernah ada atau pengembangannya, masa perlindungan paten sederhana 10 tahun. Setelah memahami jenis-jenis dan syarat hak paten, kita sudah bisa memastikan apakah ciptaan kita termasuk dalam hak paten. Jika iya, silakan kalian daftarkan agar mendapatkan hak serta perlindungan hukumnya. Lindungan hukum yang akan dapat berupa sanksi bagi siapapun yang tanpa izin membuat ulang ciptaan kalian, menggunakan, menyesuaikan, serta memperjualbelikan tanpa izin dari pemegangan hak paten juga dapat dikenai sanksi. Untuk melanggar hak paten dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 4 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk pelanggar hak paten sederhana, sanksi penjara maksimal 2 tahun dan atau maksimal 500 juta rupiah. Kamu tahu juga nggak sih yang lain-lainnya sanksi tentang ini? Tahu dong. Dan ada pula sanksi yang berlaku untuk hak paten dan juga hak paten sederhana, yaitu 1. Penegangan dan penyebaban gangguan kesehatan
dan gangguan lingkungan hidup dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Yang kedua, pelanggaran yang menyebabkan kematian akan dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 3,5 miliar. Saya akan memberi contoh kasus agar kalian memahami batasan pelanggaran hak paten. Contohnya, perusahaan Abadi adalah perusahaan kecap kedelai, begitu juga perusahaan Jaya dan Merdeka. Perusahaan Abadi membuat inovasi pada kepala botol yang didesain agar lebih mudah untuk dituang. Inovasi tersebut sedang terdaftarkan hak patennya sejak 2012. Pada tahun 2014, perusahaan Jaya dan perusahaan Merdeka menggunakan kepala botol yang sama dengan perusahaan Abadi. Perusahaan Merdeka meniru begitu saja kepala botol itu tanpa perubahan apapun, sedangkan perusahaan Jaya memodifikasi kepala botol tersebut yang memberi penutup untuk penghujung kepala botol. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh apa hak paten dan sanksinya. Tahu nggak sih Wi apa yang sudah dilanggar terhadap perusahaan Jaya? Tahu dong, mengetahui hal tersebut perusahaan Abadi telah mendapatkan hak patennya sejak 2012. Namun, yang dinyatakan melanggar hak paten adalah perusahaan Merdeka karena meniru persis kepala botol milik perusahaan Abadi. Sedangkan perusahaan Jaya melakukan perubahan terhadap kepala botol dan inovasinya dianggap langkah inventif serta termasuk dalam jenis paten sederhana sehingga tidak dikenai hukuman apapun. Ini LV di Indonesia ini patennya sudah diproses atau gimana nih Pak? Kok saya lihat ini penolakan nih Pak? Statusnya artinya pemeriksaan substantif klausul penolakan. Artinya sebelum merek ini punya status ini, status sebelumnya adalah usul tolak. Karena ini LV-nya yang dari luar Louis Vuitton, ternyata dia ngambil multi kelas. Karena merek itu kan ada kelas-kelasnya. Nah kebetulan yang terhalang saya lihat ini di kelas 11. Di kelas 11 ada merek LV juga, bukan punyanya Louis Vuitton tapi punyanya orang Indonesia yang terdaftar dan sudah diperpanjang. Artinya merek itu secara hak dimiliki oleh orang Indonesia. Sehingga merek ini ada potensi untuk ditolak. Nah, habis pemeriksaan ini substantif ini ada bolanya itu dipemeriksa. Periksa ulang apakah sanggahan yang diberikan itu masuk akal atau tidak. Atau di dalam sanggahan itu dia ngambil separuh. Jadi yang kelas lain tolong didaftarkan. Untuk kelas 11 saya setuju sama pemeriksa untuk di stop. Jadi nanti dapat sertifikat tetapi menghilangkan yang kelas 11. Kelas lainnya dapat. Atau dari pihaknya LV bisa juga melakukan pending dalam bentuk misalkan mediasi dulu sama yang punya, melakukan jual beli ataupun melakukan upaya hukum yang lain. Kita sudah sepakat di Indonesia ini merek yang terdaftar yang dilindungi. Untuk yang kelas 11 itu dilindungi punyanya orang Indonesia. Ya, dia nggak bisa masuk untuk yang kelas 11 nya. Tapi yang kelas lain bisa nih. Banyak orang nggak ngerti bahwa pendaftaran merek itu bisa multi kelas dan biayanya pasti beda. Cuma kembali lagi dilihat. Sebelum kita mendaftarkan merek harus cekkan dari kelas 21, oh 21 aman. Yang nyantol di kelas 11. Nah, ketika kelas 11 ini dicek apakah dari pihak LV ini udah tahu. Kalau udah tahu dia lakukan ini, ya berarti memang saya bilang nggak bijak. Harusnya dipecah. Untuk yang kelas 11 itu didaftarkan secara sendiri. Yang lainnya multi kelas. Ini strategi. Strateginya Pak. Iya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung harus membayar kompensasi sebesar 7,6 triliun kepada Apple. Nah, hal ini tuh dikarenakan Samsung telah menggunakan fitur yang dipatenkan oleh Apple. Kayak misalnya fitur pinch and zoom, bounce back, dan Samsung tuh dituduh bahwa dia tuh meniru desain dari iPad. Sebenarnya kasus ini tuh udah lama, udah dari tahun 2011. Dan pada tahun 2012, Samsung tuh udah membayar 399 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun ke Apple. Nah, tapi kenapa nih Apple ngerasa belum puas dengan kompensasi yang diberikan oleh Samsung? Nah, jadi si Apple ini tuh beranggapan bahwa produknya Samsung bisa laku karena menggunakan fitur yang diciptakan oleh Apple. Jadi Apple tuh berpendapat bahwa semua keuntungan atas penjualan produk itu ya harus dikasihin ke Apple karena kamu pakai fitur dari Apple. Nah, sedangkan Samsung sendiri itu berlawanan pendapat. Samsung itu menganggap bahwa dia cuma perlu bayar komponen yang dipakai di produk Samsung. Jadi bukan keseluruhan produk, tapi komponen yang dipakainya aja. Nah, jadi si Apple itu nuntut Samsung untuk bayar 140 juta US dollar lagi. Nah, terus menurut Profesor hak paten dari University of Oklahoma, Sarah Bernstein, dia tuh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung ini tuh cenderung abu-abu karena cuma mutusin kompensasi yang harus dibayarkan sebesar 7,6 triliun. Padahal ini tuh harus dirinci lagi. Sebenarnya kompensasi yang harus dibayarkan itu berdasarkan apa? Apakah keuntungan semua produk yang dijual atau cuma kita harus bayar si komponen yang dipakai oleh Samsungnya aja? Makanya itu menimbulkan keabu-abuan. Nah, sedangkan dari Samsungnya sendiri tuh dia
menganggap bahwa kita menghormati putusan dari hakim, tapi kita bakal menempuh opsi lain untuk meringankan kompensasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi emang perusahaan gede itu kasusnya lebih kalut dan lebih susah untuk dipecahkan karena hal-hal kecil tapi bisa sampai segede itu. Dan terima kasih, semoga membantu. Nah, dari kasus tersebut kalian lebih paham. Setipis itulah perbedaan hak paten tindakan yang dianggap melanggar hak paten dengan yang tidak, jadi kalian bisa lebih hati-hati. Terkait dengan perkembangan paten di Indonesia, tentunya jangan ragu untuk menjadi peneliti dan jangan lupa untuk bergesa-gesa mempublish karena harus bersamaan dan ikut melakukan pendaftaran supaya ada aspek terbaru. Oke, itulah penjelasan dari kami tentang materi hak paten. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.